justru mereka memberontak karena nggak masuk akal gitu ya. Mereka itu pengen cepat, menarik, menyenangkan gitu ya, dan mereka bisa dilibatkan. Itu yang mereka harapkan. Itu dampak globalisasi. Kalau tadi batas jarak waktu semuanya hilang. Apa yang udah terjadi di Amerika, mereka bisa dapat di sini. Sekarang TikTok lagi berkembangnya. Semua hal mereka bisa dapat dari situ. Saya ini nggak belajar TikTok ya, nggak tahu itu gambarannya gimana cara makainya. Tapi sebenarnya kita perlu tahu kalau kita menangani anak-anak, supaya ketika sesuatu terjadi, kita punya cara pandang dari perspektif dia. Kenapa ya Yesus bilang? Kenapa ya kalau kita yakin sekali dia nggak bisa dengar? Ternyata jangan-jangan di rumah dia udah biasa, gitu ya. Nah, peran Bapak Ibu guru sebenarnya itu lingkaran dengan orang tua. Jadi kalau tadi Bu ini bilang saat lepas itu memang berat tantangannya, gitu ya. Terutama di era sekarang ini. Kita akan lihat lebih lanjut apa yang kemudian perlu kita kembangkan dalam diri kita. Ini ya, guru itu adalah, kalau ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya atau profesinya adalah mengajar. Jadi memang guru itu profesi, jadi tidak salah kalau Bapak Ibu menjadikan profesi guru itu sebagai wadah untuk mencari nafkah, karena memang itu pekerjaan, gitu ya. Jadi kalau dibilang guru tanpa tanda jasa, tapi bukan berarti tidak dibayar. Jadi tidak salah gitu. Tapi yang perlu menjadi catatan, kondisi di lingkungan itu berbeda. Jadi kalau guru di sini dengan guru di Kota Medan, pendapatannya bisa beda, gitu ya. Guru di sini dengan guru sekolah internasional di Jakarta, wah jauh berbeda. Kenapa? Karena lingkungan kita, orang-orang kita ajar, pendapatan masyarakat sekitar, kondisinya itu akan sangat mempengaruhi. Jadi ada kalanya profesi guru ini sekalipun disebut sebagai pekerjaan, memang kemudian akhirnya pengabdian, gitu ya. Karena tadi yang kita ajar ini anak-anak yang akan bergerak di masa depan. Satu kali kayak ini tadi ya, yang dia lihat yang dilakukan gurunya itu menimbulkan sesuatu dan dirinya yang panjang ke depan dipikirkan, dan dampaknya benar terjadi. Nah, coba Bapak Ibu guru ingat-ingat, sudah berapa angkatan yang lulus dari sini? Ada berapa yang membawa dampak-dampak positif? Dan ada berapa juga yang membawa dampak-dampak negatif? Yang perlu kita rubah ke depannya tentunya ya. Oke. Sebagai profesi, guru itu adalah bidang pekerjaan yang memang punya keterampilan. Jadi kalau tadi orang-orang di awal memandang bahwa guru itu nggak perlu punya skill, yang penting dia mau aja mengajar. Nah, ternyata sebagai profesi itu adalah bidang di mana kita punya pengetahuan dan juga punya keterampilan. Jadi perlu kita ingat bahwa sebagai guru kita tidak hanya dapat bawa diri, tapi kita juga butuh pengetahuan dan keterampilan gimana lagi ya caranya menghadapi anak ini, apalagi ya yang perlu diajarkan hari ini, karena itu kita sebut sebagai profesi. Nah, sebagai guru yang profesional, ini tingkatnya udah lebih tinggi lagi. Ketika kita memiliki peran sebagai guru yang disebut profesional adalah ketika kita memenuhi standar mutu yang diharapkan. Jadi tidak hanya kurikulum. Kalau Bapak Ibu mengajar dengan kurikulum itu terpenuhi, itu belum tentu guru profesional. Standar mutunya apa? Tentu kalau yayasan di sini punya standar tersendiri, gitu ya. Apa sih yang diharapkan? Tadi-tadi saya dengar sekilas ada juga dibahas ya. Apa yang diharapkan dari Bapak Ibu guru? Kalau ibu ini tadi dia memilih keluar karena merasa tidak bisa fokus ya Bu ya, dengan pekerjaan sekolah dan permasalahan di keluarga yang sedang dihadapi. Itu salah satu bentuk profesional. Mutunya ibu ini rasa tidak bisa dipenuhi kalau dia terus mengerjakan perannya sebagai guru. Akhirnya dia keluar, gitu ya, untuk sementara. Sehingga tadi ketika permasalahan itu selesai masuk kembali,
Dengan harapan mutu ini bisa diperoleh lagi. Jadi disebut guru yang profesional kalau kita punya standar yang sesuai dengan mutu yang sudah ditetapkan. Next. Di era globalisasi, apa yang perlu kita ingat sebagai peran kita? Tadi udah beberapa disinggung ya. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai standar profesi yang tentunya diupdate setiap saat. Jadi ibu-ibu tadi udah bilang ya, ibu dan bapak semua, standar yang dulu bapak ibu dapat di bangku kuliah tidak bisa lagi diterapkan di anak-anak sekarang. Jadi kalau ada kesempatan, belajarlah lebih banyak tentang pengetahuan-pengetahuan mengenai cara mengajar, karakteristik anak. Kalau bapak ibu guru kemarin yang ikut di kegiatan-kegiatan SD, SMP, SMK, bapak ibu bisa lihat mungkin hal-hal yang nggak ditemukan di kelas. Ternyata ada banyak, karena mereka sebagai individu, permasalahannya datang ke sekolah itu bukan sekedar ngerjain PR gitu, bukan sekedar apa yang ibu bilang, aku harus ingat, harus hafal, harus dengar gitu. Nggak sekedar itu. Kemarin misalnya ada yang mau datang ke sekolah itu tadi dari rumah dimarahin sama mamanya, itu remaja, itu sangat mempengaruhi moodnya. Ketika ibu guru marah-marah karena dia nggak ngerjain tugas, itu bisa menjadi faktor membuat dia seperti melawan, gitu ya. Padahal dia rumah udah kesal, gitu. Misalnya lagi kemarin ada satu anak yang dia bilang waktu disuruh sesuatu itu kertasnya kosong. Terus ketika digali lebih dalam, dia bilang saya memang lambat. Nah, hal-hal seperti itu apakah bapak ibu sadari ketika berhadapan dengan anak-anak? Itu keluar dari dia, tapi ketika temannya ditanya, temannya bilang dia itu suka bantu. Berarti sebenarnya dia punya nilai positif, tapi dia terkesan tidak punya apa-apa. Gitu. Dia sendiri sudah menilai dirinya, aku nggak bisa apa-apa kak. Aku nggak tahu mau jadi apa ke depan. Aku memang lambat belajar. Nah, biasanya itu masuk dari lingkungan-lingkungan terdekat, keluarga dan sekolah. Hati-hati ya bapak ibu. Perkataan kita itu membentuk anak. Kita itu nggak 1-2 hari ketemu mereka ya. Banyak waktu mereka yang dihabiskan di sekolah. Oke, yang berikutnya itu ini berkaitan tadi update perkembangan baik pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau bapak ibu guru misalnya dari pandemi kemarin mulai merasa was-was gitu ya, gimana ini pakai Zoom, pakai Google Meet. Nah, terima kasih buat bapak ibu guru yang mau update untuk mempelajari. Itu adalah salah satu bentuk kita sebagai guru mengikuti perkembangan yang ada. Gitu ya. Kalau anak-anaknya cerita tentang YouTube itu kayak apa, Instagram itu kayak apa, dari situ mereka sebenarnya bisa banyak dapat pengetahuan. Sayangnya mereka terkadang tidak dikontrol, gitu ya. Jadi sebenarnya bapak ibu guru juga bisa memanfaatkan media itu. Yang selanjutnya adalah karakter kuat. Karena tadi bapak ibu guru sudah sebutkan ya, tantangan itu datang dari anak itu sendiri, lingkungan keluarganya, belum lagi menyesuaikan diri dengan sistem sekolah, ditambah lagi permasalahan diri kita sendiri. Bapak ibu guru semua nggak ada masalah dalam hidup? Nggak ada ya, masalah kulit, masalah jodoh semuanya ya. Nah itu pasti mempengaruhi. Bapak ibu guru coba perhatikan, ketika bapak ibu guru merasa tidak nyaman dengan perasaan, misalnya di rumah marah-marah atau lagi kesal, itu mempengaruhi cara Anda mengajar. Betul tidak? Karena kita manusia, di dalamnya ada emosi, ada kognisi, ada perilaku. Apa yang dipikirkan, dirasakan, itu ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dilihat oleh anak-anak. Gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang dia bisa menjaga agar itu tidak berpengaruh. Jadi, kalau dia punya masalah dengan suami, ya dia tetap mengajar, gitu ya. Dengan apa yang sudah dia persiapkan. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita punya yang disebut karakter kuat. Karakter itu apa? Karakter itu adalah nilai dalam diri kita yang bisa orang lihat, gitu ya, yang membedakan kita dengan orang lain, dan itu nilainya positif.
Misalnya Ibu RB, oh Ibu RB itu orangnya baik, suka menolong. Jadi kalau ada orang yang butuh bantuan akan bilang pergi aja ke Ibu RB, pasti dibantu. Nah itu karakter. Misalnya lagi ada orang misalnya punya karakter bijaksana gitu ya, kalau mengambil keputusan bisa menengahi sesuatu itu, permasalahannya akan diselesaikan tanpa emosi. Namanya akan selalu disebut kalau misalnya ada selisih pendapat yang harus diselesaikan. Nah itu juga suatu karakter. Kita akan lihat satu persatu karakter ini. Ini ya, ada 6 karakter kuat yang jadi inti di dalam diri individu yang bisa kita kembangkan untuk mendorong kita sebagai guru yang berkualitas. Yang pertama itu adalah kebijaksanaan. Di dalamnya ada kreativitas, punya rasa ingin tahu, berpikir kritis, senang belajar, punya beragam sudut pandang. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen tahu caranya menghadapi anak-anak milenial, harus punya ini. Memang mau belajar gitu ya, tidak menunggu. Sekolah juga tidak menuntut, nggak bisa. Dari standar sekolah, standarnya nggak gitu. Tapi ketika Ibu Bapak berhadapan dengan anak-anak di lapangan, itu sudah beda. Gitu. Jadi kita harus punya ini. Memang pengen belajar, kalau kata Bapak yang dibangun tadi, upgrade terus ilmu-ilmunya. Itu harus muncul dari diri kita sendiri. Nah ini salah satu kegiatan yang dilakukan untuk ini. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa ini tidak penting, yang saya sampaikan ini, no, nggak ada gunanya. Bapak Ibu di sini cuma duduk aja, tapi nggak ada bawa pulang apa-apa. Nanti besok mengajar dengan cara yang sama lagi. Jadi ini semua harus muncul dari diri sendiri. Itu ya. Kemudian keberanian. Keberanian ini mencakup kita berani, kita takut, kita jujur dan semangat. Kalau Ibu ini tadi mengatakan orang-orang di sini itu pakai kita keras secara fisik, dia datang dengan fisik yang lebih kuat gitu ya Bu ya, dan itu berbahaya ya tampaknya ya. Nah, tapi keberanian ini tidak selalu berkaitan dengan kesannya kalau kita berani itu kita cari masalah gitu ya, tidak. Tapi keberanian ini juga perlu kita lakukan dengan cara kita menyampaikan gitu ya. Bagaimana kita berbicara, bagaimana kita dituntut untuk menampilkan sebenarnya kita perlakukan anaknya seperti itu karena apa sih gitu ya. Nah Bapak Ibu juga perlu tahu bahwa orang tua yang Bapak Ibu hadapi tidak semua punya pengetahuan yang sama seperti Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu guru di sekolah melihat anaknya dan menilai 6 gitu ya, menurut anak Bapaknya di rumah itu dinilai 10 gitu. Jadi komunikasi itu penting. Salah satunya bisa dilakukan kalau kita punya keberanian, bukan menantang, tapi kita punya keberanian untuk menyampaikan apa sih yang harusnya dilakukan untuk mengembangkan anak. Nah, selanjutnya adalah kemanusiaan. Nah, kalau jadi guru ini selalu ditekankan ya. Karena kalau dari dulu, kalau kita nyanyi guru itu pahlawan tanda jasa gitu. Ada banyak hal yang dilakukan tapi tidak terlihat secara fisik gitu ya hasilnya. Kalau akuntan yang hitung-hitung uang, perusahaannya dapat banyak keuntungan, itu langsung bisa dinilai gitu. Tapi kalau seorang guru prosesnya sangat panjang. Kayak ibu ini, dia mengalaminya SMP, tapi kemudian bertahun-tahun kemudian ternyata itu tetap dia tanamkan dalam dirinya. Untungnya dijadikan semangat. Kalau tadi jadi membuat kepercayaan dirinya turun, nah itu berbahaya. Jadi ini ya yang penting kita miliki penuh cinta kasih. Saya rasa di nilai-nilai kekristenan yang kita punya, kita selalu diajarkan ini. Jadi ini bisa diterapkan dalam peran kita sebagai guru. Kebaikan, punya kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial termasuk salah satunya cara kita berbicara pada anak, cara kita bicara pada orang tua, cara kita menyampaikan pendapat supaya orang lain itu tidak sakit hati walaupun pendapat kita berbeda. Nah itu ya, itu perlu kita perhatikan. Kemudian keadilan. Keadilan ini mencakup kita bisa kerjasama, adil, punya jiwa kepemimpinan.
Jadi jangan karena kita kenal mama bapaknya, jadi dia yang selalu terkesan kita sayang. Nah itu kadang ada yang masih kayak gitu ya kalau kita di daerah. Karena kita segan sama orang tuanya, karena kita kenal latar belakangnya, akhirnya kita tidak melihat dia sama seperti anak-anak lain. Karena kita melihat anak ini susah diajarin, latar belakang keluarganya memang berantakan, kita punya penilaian negatif tentang dia sehingga tidak lagi sama, tidak lagi objektif kita menilainya seperti pada anak-anak lain. Hati-hati dengan ini. Kemudian pengendalian. Nah, ini ya kalau tadi ada yang bilang itu tuh rasanya ingin marah, gitu ya, dengan karakter-karakter mereka yang sungguh sudah jauh berbeda dengan kita tadi. Dalam pengendalian ada memaafkan, ada rendah hati, ada bijaksana, regulasi diri yang di dalamnya disiplin dan kontrol diri. Kalau Bapak Ibu terlambat datang ke sekolah, itu gambaran regulasi diri yang tidak bisa jadi contoh. Kalau Bapak Ibu teriak-teriak ketika ada anak yang tidak mengikuti aturan, itu gambaran regulasi diri dalam emosi, gitu ya. Ketika tadi misalnya kita melihat orang tuanya, kita punya hubungan yang tidak baik misalnya dengan orang tuanya, tapi anaknya harus kita ajari, itu pun bisa mempengaruhi penilaian kita akan ini, gitu ya. Regulasi kita gimana sih kita meregulasi supaya semuanya itu bisa tetap objektif kita lakukan, peran kita tetap berjalan sebagaimana harusnya. Kemudian transendensi. Nah ini menjelaskannya seperti kita kalau berdoa, doa semua kita lepaskan gitu ya, rasanya cuman kita dan Tuhan lah yang tahu. Rasanya ada kelegaan, ada rasa bersyukur, ada harapan bahwa kalau Ibu bilang tadi ya udah didoakan akhirnya, itu salah satu bentuk ini transendensi. Jadi ada rasa di mana bahwa rasa beban gitu ya, rasa marah, rasa kecewa, atau rasa bahagia, rasa apapun itu, kita sampai di titik ini di mana kita benar-benar menyadari ada hal lain di luar diri kita. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen mengimaninya tentu Tuhan gitu ya, yang punya kuasa mengubahkan anak ini, yang punya kuasa juga mengendalikan kita gitu. Nah, itu dilihat dari bagaimana kita menghargai kelebihan orang lain. Jadi kalau ada orang yang lebih kreatif misalnya ide-idenya, kita hargai itu, bukan sirik gitu ya, kalau orang-orang lebih kecian. Nah, kalau itu ada dalam diri kita nggak bisa berkembang Bapak Ibu. Karena setiap manusia, setiap individu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi itu perlu yang kita sadari. Bersyukur, punya pengharapan atau optimis, humoris, dan juga punya nilai spiritual. Ya, itu yang akan mendukung kita mengerjakan peran kita. Oke, nilai karakter tadi itu ada dua ya. Ada dua di mana itu berkaitan dengan kognitif kita. Jadi misalnya tadi kita mau upgrade pengetahuan, itu pikiran kita yang bekerja. Kita mau berpikir kritis itu berarti kita mengamati sebuah masalah, terus kita cari tahu solusinya. Itu kognitif yang bekerja. Next, ada juga yang secara emosi, pakai hati. Misalnya tadi belas kasihan, itu kan pakai perasaan ya. Misalnya keadilan, atau misalnya kita pengen bantu orang. Nah, itu adalah nilai-nilai yang pakai perasaan, rasa syukur, spiritualitas. Nah, itu pakai perasaan kita. Nah, kita mau lihat nih contohnya. Kenal ya dengan Mother Teresa? Tahu ya? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, Mother Teresa karakter kuat apa yang ada dalam diri? Kalau kan bisa balik ke yang tadi ada banyak. Nah, ini dari enam yang di atas, yang mana yang paling dominan muncul dalam Mother Teresa? Ya, ada kemanusiaan itu yang paling terlihat ya, yang utama. Tentu diiringi dengan
keberanian. Ya. Yang lain pasti ada juga di dalam dirinya, tapi yang paling menonjol adalah itu. Selanjutnya gambar yang kedua tadi adalah Mandela. Dia dikenal dengan ya. Kira-kira Nelson Mandela karena apa yang paling menonjol dalam dirinya? Keberanian ya. Kalau kita lihat sejarahnya, dia itu sampai beberapa bertahun-tahun ya di penjara hanya untuk untuk membela hak-hak para politik pada saat itu ya. Jadi dia punya keberanian untuk menyampaikan apa yang jadi ide-ide dan gagasan. Oke, sekarang kita lanjut. Dari tadi berarti Bapak Ibu sudah nomor 3 bahwa dalam setiap diri orang ada karakter kuat yang menonjol, yang menggambarkan siapa sih kita di lingkungan. Nah, sekarang tadi saya sudah bagikan kertas pada Bapak Ibu. Silakan direnungkan dulu dari peran Bapak Ibu sebagai guru dan juga pengenalan Bapak Ibu pada diri Bapak Ibu sendiri. Kira-kira apa sih karakter menonjol yang Anda miliki? Nah, dikaitkan dengan peran Anda sebagai guru, kira-kira apa lagi yang perlu dikembangkan supaya yang tadi kita sudah bahas, ada tantangan, kemudian juga ada harapan gitu ya pada diri kita sebagai individu. Apa yang bisa kita kembangkan, karakter apa yang perlu dikembangkan lagi sehingga kita lebih optimal mengerjakan peran kita sebagai guru yang tadi kita udah bahas, yang merupakan ujung tombak dari pendidikan dan juga perkembangan masyarakat kita bersama. Silakan Bapak Ibu. Tuliskan masing-masing dua karakter yang paling menonjol dalam diri Bapak Ibu, lalu dua karakter yang rasanya itu sangat-sangat penting untuk dikembangkan. Dari berapa karakter tadi ya? Dari 6 ya? Dari 6 karakter yang tadi sudah Ibu Ita ceritakan. Sebenarnya tanpa kita sadari, mulai kita mengajar, mulai dari awalnya kita mengajar sebagai guru, karakter yang kuat itu semakin lama akan semakin terbentuk. Dari beberapa karakter yang saya tidak mengenai saya sendiri ya, hanya saja karakter itu mulai terbentuk dan akan semakin lama terbentuk karena kita semakin menikmati profesi kita sebagai guru. Jujur saya pun dari SMP, kalau ditanya apa cita-citanya, saya bilang saya guru. SMA pun saya bilang saya sebagai guru dan puji Tuhan saya sebagai guru. Dan saya sangat menikmati profesi saya sebagai guru dan harapan saya Tuhan terus pakai saya untuk terus jadi guru sepanjang hidup saya. Karakter dengan saya sudah menjadi guru, senang belajar, itu akan semakin terbentuk. Kita senang belajar hal-hal yang baru, terutama materi yang mau kita pelajari, itu akan kita pelajari terus. Apalagi ilmu pengetahuan itu kan semakin lama semakin baru ya. Kita sebagai guru, kalau hanya mengandalkan apa yang sudah kita tahu ya kita sangat jauh ketinggalan dengan pengetahuan yang sekarang sudah semakin maju. Kemudian rasa ingin tahu, senang belajar, punya kecerdasan sosial. Dengan kita sering berbaur dengan siswa, kemudian ada interaksi dengan orang tua, itu akan membentuk karakter kita sehingga kita punya kecerdasan sosial juga. Kemudian bisa bekerja sama. Saya melihat di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat, guru itu paling mudah untuk diajak kerjasama, gitu ya. Paling mudah untuk diajak kerjasama, baik itu misalnya di lingkungan gereja, di lingkungan adat istiadat, guru selalu menonjol di situ. Apalagi yang kayak kita misalnya di gereja ya, ketua dan diaken itu selalu terpilih adalah guru.
makanya harusnya kita bangga menjadi guru gitu ya. Kemudian sifat memaafkan, nah itu juga semakin menjadi karakter yang kuat buat seorang guru, karena siswa, murid-murid yang kita ajar banyak sekali karakternya, luar biasa banyak. Kalau misalnya kesalahan, banyak kesalahan mereka. Kalau kita tidak memaafkan sebagai guru, nanti kita dendam sama mereka. Besok-besok, kamu gak masuk sih, kita bilang bisa begitu ya. Tapi dengan kita menghadapi macam-macam siswa, setiap ganti semester, setiap ganti tahun, ganti lagi siswanya, berubah lagi orang tuanya. Nah, itu akan membentuk karakter kita semakin, jiwa yang pemaaf itu semakin tumbuh di dalam diri kita sebagai guru. Jadi kalau misalnya Bu Ita tadi minta hanya 2, saya rasa sebagai guru kita karakter-karakter yang kuat itu tadi semuanya lama-lama akan terbentuk ketika kita menjadi guru dan kita menikmati profesi kita sebagai guru. Kesabaran juga. Kalau kesabaran itu kayaknya seumur hidup akan terus kita pelajari. Tidak ada yang orang yang sudah sabar pun ada juga batasnya, gitu ya. Kesabaran, kemudian bersyukur. Saya sangat bersyukur menjadi guru. Saya merasakan ketika saya menjadi guru berkat Tuhan yang saya terima. Walaupun guru gajinya kecil ya, apalagi kami yang masih honor ini, kami yang belum PNS lah ya. Kalau udah PNS kan sudah dapat sertifikasi, sudah ada gajinya dari pemerintah, dan itu juga memang harapan kami sebagai guru yang masih honor, mudah-mudahan bisa jadi D3 lah kalau misalnya kami yang sudah berumur ini ya kan, untuk menjadi D3 lah. Tapi bersyukur kami sangat merasakan ketika kami menjadi guru, banyak siswa-siswa yang sudah tamat, sudah menjadi mencapai cita-cita mereka melebihi dari gurunya gitu. Mungkin siswa-siswa kami sudah ada yang jadi dokter lah, wah hebat lah, apalagi yang dari sekolah ini ya, sudah banyak yang hebat-hebat sekali. Jadi pasti mereka mendoakan guru-guru mereka. Kalau kita lihat, saya juga melihat guru-guru saya, rata-rata guru-guru saya awet muda. Kayaknya ibu ini, bapak ini dari dulu kayak gitu-gitu aja ya, gitu ya. Jadi rata-rata itu guru menjadi profesi guru itu awet muda, walaupun sudah pensiun, walaupun sudah tua, kayak ibu kita ini, masih kayak gadis ya. Padahal kamu itu udah pensiun ya, Bi. Udah 50 tahun, 59 tahun kemarin ulang tahun. Jadi bersyukurlah kita di usia kita yang misalnya semakin tua pun tidak terlihat tua, karena kita akan awet muda. Karena saya yakin siswa-siswa kita, walaupun kita marah tadi sama dia, walaupun tadi mungkin sedikit ada cubitan sama dia, tapi mereka tidak dendam. Pasti mereka ketemu kita lagi, salam lagi, atau cium tangan kita lagi, gitu ya. Jadi pasti kayak kami juga guru-guru ini punya guru-guru yang waktu dulu pernah kena kena pukul lah, kena roll lah dan sebagainya. Gak ada sumpah yang kami keluarkan, yang ada hanya berkat gitu lah. Apalagi berkat memberkati lah kata-kata berkat, mudah-mudahan hidup panjang umur, sehat selalu. Nah, jadi karakter apa yang perlu dikembangkan? Karakter yang perlu dikembangkan, kesabaran itu memang terus harus dikembangkan. Kemudian rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu artinya kita menganggap anak yang kita didik itu adalah anak kita sendiri. Ketulusan memang harus terus kami sebagai guru harus terus kami belajar, harus kami kembangkan. Merasakan bahwa seandainya ini anakku, begitu ya. Nah, terus berkaitan dengan apa tadi ya? Berkaitan dengan website-nya, apa tadi nama website-nya? Serenity Rumah Motivasi. Saya melihat pernah gitu ya melakukan seperti yang Bu Ita bilang, ada guru yang kalau sebelum masuk itu memberikan motivasi. Motivasi itu sangat penting sekali memang. Luar biasa sangat pentingnya. Saya beberapa kali pernah mengambil motivasi-motivasi dari YouTube tertentu gitu ya. Kemudian
saya suguhkan ke anak-anak dengan menggunakan info seperti ini. Dan ternyata itu sangat membuat kayak membakar semangat dalam diri mereka gitu ya. Mungkin saya memang belum membuka, maaf ya, memang saya belum buka Serenity Rumah Motivasi ini. Mudah-mudahan kalau misalnya dari Serenity Motivasi ini ada kayak sejenis kayak sejenis motivasi, mungkin buat anak-anak kami yang ada di SMP di Masehi ini, dengan kondisi ekonomi yang mungkin rata-rata masih ada menengah ke bawah, perlu kayak motivasi atau suatu contoh konkret. Contoh misalnya ada ini siswa atau anak yang dari keluarga yang miskin, yang sebenarnya tidak punya apa-apa, tapi ternyata anak itu punya cita-cita. Cita-citanya itu bisa terwujud. Jadi bukan karena dia punya uang, orang tuanya kaya baru dia terwujud orang cita-citanya, tetapi semangat dan motivasi yang ada dalam diri kamu, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Apapun cita-cita kamu pasti akan terwujud hingga pada waktunya gitu loh. Saya sering mengambil suatu cerita gitu ya, saya suguhkan kepada anak-anak, dan sebentar ya atau sehari dua hari itu bisa membakar motivasinya mereka. Itu bisa kayak yang tadi ngerjain PR, yang malas ngerjain PR, itu tiba-tiba rajin juga ya ngerjain PR gitu. Dan mungkin sama kayak cas HP ya, kalau nggak kita kasih motivasi lagi, agak menurun lagi dong. Perlu kita cek lagi. Nah, mungkin masukan buat Serenity atau memberikan suatu inspirasi, memberikan video atau memberikan riwayat hidup lah, atau contoh bahwa ada ini kenyataannya orang yang tidak punya apa-apa tapi dia bisa mewujudkan cita-cita. Mungkin itu sangat penting sekali buat anak-anak kami yang ada di sini. Jadi kami pun nanti bisa mengambilnya dari Serenity. Ya, makasih. Dan juga ada ide ya yang disampaikan. Oke, baik. Itu tadi satu sudah berbagi tentang apa yang dimiliki karakternya dan juga apa yang dirasa perlu dibangun. Kalau saya tanya satu-satu pasti ada banyak pengalaman-pengalaman yang mengharukan, yang sulit dilupakan, yang juga menggambarkan karakter Bapak Ibu sekalian. Pasti ada, masing-masing pasti punya. Tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan itu Bapak Ibu sadari. Kalau tadi dua ibu ini bilang, kok saya kalau itu bahasanya saya bukan memuji diri ya, gitu ya. Kalau ibu ini saya takut memuji diri. Nah, ingat ya, Bapak Ibu, kita kenal kelebihan itu tidak salah. Ya, kalau kita bilang ke orang, aku sabar, itu nggak salah. Jangan berpikir, nanti aku jadi orang ini sombong gitu ya. Tidak, itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Tapi kita juga perlu sadar akan apa yang perlu kita kembangkan. Kalau saya sadar, tapi saya belum berpikir kritis misalnya, apa yang perlu saya lakukan? Karena masing-masing manusia, setiap individu punya dua sisi. Hal yang perlu dikembangkan dengan kelebihan yang dia punya, gitu ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Bapak Ibu sebagai guru pasti akan ada kritikan dari berbagai pihak. Tapi apa yang bisa kita kembangkan untuk meminimalisasi apa yang kurang itu. Tapi kalau kita tidak menyadari, itu yang sulit. Jadi kalau ditanya kelebihan itu apa ya? Nggak tahu lah, biasa-biasa aja ini gitu ya. Nah itu nanti sulit, jadi jawabnya datar aja udah kerjain aja cuma sebagai guru gitu ya. Tapi tadi butuh mencoba hal baru, bertanya pada rekan-rekan lain. Nah itu salah satu cara yang bisa dicoba. Karena bagaimanapun kehadiran kita dirasakan oleh lingkungan. Kadang kita tidak sadar, tapi kita perlu tahu. Itu ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke video kedua ini, satu yang saya rasa perlu saya tekankan dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa karakter kuat itu memang sebuah proses untuk membentuknya. Kalau tadi ada yang merasa bahwa menuliskan mungkin yang punya sisi kemanusiaan yang kuat. Coba lihat ke latar belakang keluarga, latar belakang kehidupan. Nah, biasa itu yang mendukung kita.
bahasa. Faktor lingkungan, kalau yang bilang tadi bilang bahasa ini terus berproses sampai sekarang. Ya, karena tuntutan pekerjaan, tuntutan lingkungan, itu membuat kita terus belajar. Yang penting adalah kita sadar, kalau udah nggak mau tahu, itu yang bahaya. Itu kan stuck di situ. Mau diapain pun nggak bisa lagi kalau orangnya nggak mau tahu ya. Tapi kalau masih pengen tahu apa sih yang bisa aku kembangkan, kelebihan apa yang aku punya, itu kita masih bisa berkembang. Berapapun usianya. Kalau itu tadi yang mau pensiun nanti ada tantangan lagi Bu ya. Nah, itu pun butuh proses belajar, gitu ya. Nah, ini ada satu video. Coba Ibu Bapak bayangkan satu anak yang paling meninggalkan kesan dalam kehidupan ini. Biasanya paling berkesan itu yang rasanya nggak bisa ditahan gitu ya. Tapi boleh mana aja yang kesannya positif, yang kesannya negatif, yang sangat membekas pada bayangan Bapak Ibu. Dan bayangkan dia menyanyikan lagu ini pada Bapak Ibu yang sudah mengerjakan perannya, ada yang 15 tahun, mungkin ada yang baru gitu ya. Coba dibayangkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu bahwa apapun yang Bapak Ibu lakukan, terkesan rutinitas misalnya, biasa saja gitu ya, karena setiap hari dilakukan, tapi mudah-mudahan ini menjadi pengingat lagi bahwa yang Bapak Ibu lakukan itu sangat besar dampaknya. Seperti tadi kita sudah bahas di awal. Maka tentang anak-anak itu ke depan itu sangat besar dipengaruhi oleh pengajaran yang Bapak Ibu berikan, baik secara akademis maupun non-akademis. Mari Bapak Ibu kita lihat tayangan ini, silakan dihayati dengan membayangkan ya bahwa ini dinyanyikan untuk Bapak Ibu, dipersembahkan oleh murid yang Bapak Ibu pernah ajar. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru. Tiap kali Bapak Ibu guru membuka pintu kelas dan masuk,
wajah-wajah yang Bapak Ibu guru hadapi sebenarnya merasakan. Sekalipun rasanya malas belajar, gitu ya. Kalau Bapak Ibu dulu semua ketika sekolah senang nggak ngerjain PR? Malas ya? Bayangkanlah anak-anak sekarang ini mengerjakan banyak hal, gitu ya. Jadi Ibu membuat kita berpikir gimana caranya mereka tetap happy, tetap senang, gitu ya. Ngikutin pelajaran ketika kita berdiri di depan kelas. Harapannya inilah yang dia sampaikan lewat hatinya, bahwa setiap kali Bapak Ibu guru berdiri, yang dia nantikan adalah kehadiran Bapak Ibu guru untuk menyampaikan apa lagi hari ini, sehingga masa depannya bisa, sekalipun ada banyak hal mungkin di luar sana yang bisa kita kontrol, tapi paling tidak hari ini kita belajar bahwa sebagai seorang guru, peran kita pun sangat penting dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu quotes ini saya dapat dari internet, tapi menurut saya tadi ternyata berkaitan juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Yayasan. Ini ya, siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan dalam belajar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menunggu sempurna dulu untuk bisa mengembangkan anak-anak kita mencapai masa depannya. Tapi yang perlu kita miliki adalah kesadaran bahwa kita perlu mencintai profesi ini dulu, baru kita bisa transfer pada anak-anak kita supaya mereka pun semangat mengejar cita-citanya. Baik, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita, iya Bapak Ibu, ya terima kasih banyak buat share-nya. Saya rasa ini bermanfaat juga buat kita semua. Sekali lagi saya ingatkan, pembahasan tentang kasus-kasus tadi hanya berhenti di sini, lewat dari pintu-pintu ini tidak. Tapi pelajarannya boleh Bapak Ibu ambil dan bawa sebagai ilmu dan pengetahuan untuk diaplikasi. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Selamat tinggal. Jadi berakhirlah acara kita sebelum kita makan siang dan mungkin yayasan memberikan penutup. Kami dari Serenity ucapkan terima kasih terhingga ya. Akhir ada majalah Maranatha. Saya akan bagikan satu per orang. Kenapa saya bagikan? Kebetulan majalah Maranatha terbitan bulan ini ada dibuat oleh tim redaksi saya sebagai profil. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa membaca ya. Saya bukannya menjadi calon bupati atau calon caleg, hanya kebetulan saya dibuat jadi profil. Dan memang kalau kita menjadi profil di WTF ada tanggung jawab kita untuk membagikan kemana-mana minimal 200. Jadi saya tadi terpikir dan saya bagikan aja lah untuk anak, untuk guru-guru semua. Saya minta sama yayasan, nggak salah kan kalau bagikan saya bilang sama yayasan. Ya nggak apa-apa, bagikan aja kan ya. Jadi sejak saya bagikan kami, kira-kira ini aja yang bisa kami sampaikan kepada kami. Terima kasih. Kami ucapkan kepada tim saya yang satu bulan bersama kita dalam memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk bekal kita dalam mendidik anak kita. Jadi ada ucapan terima kasih dari IBK Kecara Sigolali. Kami mintakan kepada tim saya ini untuk menerima sedikit piagam penghargaan berupa sertifikat yang nanti ketua yayasan akan memberikan kepada tim saya.
kepada tim Serenity kami persilakan supaya datang seluruhnya ke depan untuk menerima ucapan terima kasih dari BPK Cabang Simulangit kepada BPK Cabang Simulangit agar memberikan ucapan terima kasih dari SD, SMP, SMK masih di Simulangit. Oke, dengan sistem mapenda karena dengan basic kita ya boleh. Kami merasakan bahwa ini sebenarnya acara seperti ini sangat penting sebenarnya setiap saat gitu ya, dan malah kalau boleh usul sebenarnya ya dengan Serenity di situ ada juga tentang keluarga dan anak gitu ya. Jadi saya yakin bahwa sebagai orang tua, kalian sebagai orang tua, ibu-ibu keluarga, barangkali ada juga tema tertentu dari Serenity yang bisa kita manfaatkan. Kalau pikiran saya sebagai pendeta, saya juga akan mengatakan kepada sering masih ceramah sekali kepada pendeta, saya akan mengusulkan supaya ada acara ini, acara seperti begini untuk pendeta-pendeta supaya mereka bisa mengumpulkan keluarga-keluarga muda, supaya keluarga muda di gereja aktif dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan atas anak yang sudah diberikan Tuhan kepada keluarga mereka melalui pendidikan yang baik, dengan secara sadar bertanggung jawab mendidik anak mereka. Jadi kopi cuma itu keringan akan buat ini bukan dari sini. Langsung dua dong. Nah, oke. Di bagian ada kita. Nah, oke. Jadi jangan dendam kepada anak yang tidak menyukai kalian, ya kan? Walaupun bukan itu minatnya, kalau dia suka sama kalian, itu yang menjadi sebetulnya pelajari sebagai kita belum pernah ke sekolah. Lalu jika minatnya, mungkin pasien kita bukan di bidang itu, tapi karena kita suka gurunya, ya kan? Ini belajar ini kapan tentang sembilan lah, oke? Padahal sebelumnya ada bakat tak, ada psikotes lah, PPS itu minat yang paling tinggi. Tapi kepada meriah cara bahas guruna, ada putus dan belajar. Nah, jadi ini sangat mempengaruhi minat belajar murid terhadap kalian. Entah ayo kalian sedahna, entah kita entah kaya, tapi pokoknya sangat menentukan komunikasi antara guru dan murid. Pendeta kan gitu juga, kan gitu ya. Pendeta pun kan gitu juga. Ada pendeta yang nggak disukai, banyak tahu entah kenapa gitu ya. Tadi udah disebutkan guru itu sebagai panggilan atau sebagai bayaran gitu ya. Karena tapi Dahil sebagai guru membentuk karakter kita juga. Bukan guru yang sudah berkarakter menjadi guru, sudah selesai karakternya, tapi guru profesi, pekerjaan guru itu membentuk karakter kita juga. Kalau menurut saya, karena saya pun pernah lama juga jadi guru gitu ya. Pertama guru sekolah minggu, pernah jadi kepala SMP proklamasi di Langkat, kemudian guru agama di SMA Taman Siswa di Binjai, kemudian guru di Abdi Sabda. Waktu itu ada, saya pikir siapa murid anak buah saya dulu di sana, kamu termasuk ya? Ya, saya dulu guru untuk ilmu agama untuk sekolah pendeta jadi
bahasa Yunani gitu ya. Jadi itu nggak ada sama sekali begitu nggak bisa berkembang kalau bahasa Yunani itu ya, karena hanya ilmu saja, bahasanya yang dipakai. Nah, jadi kemudian guru lagi di pendeta-pendeta, vikaris selama 4 tahun saya menjadi guru di pusat pendidikan Oikumene namanya di Jerman. Ya, itu khusus mengenai budaya timur. Bagaimana menjadikan itu tadi modul kata Bapak Kepala Sekolah waktu kita masih pertemuan guru tadi. Bagaimana kita memanfaatkan budaya yang ada, budaya Indonesia, entah budaya timur menjadi bahan pendidikan. Pedagogik, katanya pedagogik itu berarti pendidikan untuk lebih ke karakter sebenarnya. Nah, oke. Jadi unsur ikatan kalimat serenity cakap kalau saja dia aku nak minta cakap ini sih ini. Nama peribahasa Iderigen sebelum diresmikan kami udah koyok-koyok sebenarnya sama pemilik Serenity. Apa ini bidang-bidang yang akan ditangani di sini tadi sudah disebutkan. Makanya saya bilang tadi supaya ya jangan hanya sosial saja, sosial yang bisa nanti self support gitu ya, bisa dia tidak harus hanya apa namanya uang keluar saja, tapi harus ada juga uang masuknya. Saya pikir itu memang filosofi LSM juga harus seperti itu. Ya kan, LSM modern itu harus ada sebenarnya pemasukan dari kegiatan-kegiatannya. Ya, jadi supaya yang melakukannya juga ya sejahtera, gitu. Bukan hanya mensejahterakan orang lain, tapi diri sendiri juga sejahtera lahir batin. Lahir batin itu bagus ya. Nah, jadi cara kami bujur benar-benar dari Serenity panci dimanfaatkan sebanyak mungkin orang, kelompok masyarakat, juga gereja tentunya. Kalau mereka menyadari apa yang menjadi kebutuhan mereka, pasti mereka akan membutuhkan Serenity. Apalagi dari kata penduduk masih saja diakses mengenai Serenity, entah Facebook, entah YouTube, entah di website ini sendiri, Serenity Rumah Motivasi.org ya. Nah, itu nanti pasti kami akan sebarkan juga kepada teman-teman. Ujung tugas Minggu kita berkendu 4 kali, tanggal 2 tanggal Siwah sebelumnya rasalah pembinaan anak-anak SD, SMP, SMK guru darah tugas paksa eda lalu penduduk peneda gratis jadi kalau kamu gratis semakin mahal bajunya walaupun mutunya gak bagus kak sombong kalau berbeda sombong ya kan mengajar buku masuk ke begini mengajar buku kan kalau jore tapi mengajar buku. Nah, jadi keda jenis kami sebagai penghargaan saat zaman lalu ya lanang kacakan kami melo dari oge kan isinya berapa kali mengenai kalau keda bilang dari mana sih tambah di kamar ya pokoknya keda lebih senang Yayasan Pendidikan Kristen PPKP SD SMP SMK swasta Sekolahnya dia akan penghargaan diberikan kepada tim Serenity atas kegiatan edukasi untuk optimalisasi perkembangan anak dan remaja yang diberikan kepada siswa-siswi dan tenaga pendidik SD SMP SMK swasta Sekolahnya
pada tanggal 2, 9, 16, dan 30 Oktober 2021. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Ditandatangani oleh Kepala SD Masehi, Kepala SMP SMK Ras YPK Cabang Sibolangit. Ras tempel PJ. Lengkap. Ya, nah, jadi alhamdulillah video dua. Pagi ku cerah